Selamat malam Pak Damar, selaku dosen pembimbing etika teknik dan teman-teman semua. Kami dari kelompok kode etik dan pandangan seimbang terhadap hukum. Dengan saya, Rizky Julianto, dengan NIM 185214076. Dan saya, Fransiskus Tangkulungan, dengan NIM 195214044. Dan saya Roberto Stefano Andre dengan NIM 175214065. Pengertian kode etik. Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai, dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa saja yang benar dan salah, perbuatan yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Pengertian pandangan keseimbangan terhadap hukum. Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Pengertian etika profesi hukum. Jika kita berbicara tentang etika profesi hukum, berarti kita juga bicara tentang sistem nilai yang menjadi pegangan suatu kelompok profesi mengenai apa yang baik dan yang buruk menurut nilai-nilai profesi itu. Biasanya nilai-nilai itu dirumuskan dalam suatu norma tertulis yang kemudian disebut kode etik. Next. Sebagai kasus, contoh kasusnya yang di karantina sebelumnya Serikat pada tanggal 10 bulan 10 tahun 2021. Setibanya di Indonesia, ia dan beberapa rekannya di karantina 8 hari. Tetapi 8 hari di karantina, Wisma Atlet, lahirnya kabur dengan alasan rindu dengan anak-anaknya. Dan rahasianya diperiksa di Polda Metro Jaya pada tanggal 21 bulan 10 tahun 2021. Malam yang dimana ini adalah pemeriksaan Rahel-nya yang pertama dalam pemeriksaan yang berlangsung selama 9 jam. Rahel-nya dicecar dengan 35 pertanyaan seputar kronologi mereka. Diketahui Rahel-nya dijerat pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 18 tentang karantina dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit. Atas perbuatannya tersebut, Rahel-nya terancam dihukum 1 tahun penjara. Sementara itu, buntut dari oknum TNI, ada 1 TNI yang dimana dinonaktifkan atau dikembalikan ke satuannya, yaitu Kapendam Jaya Kolonel ARH Erwin Budi Saputra menegaskan bahwa oknum TNI berinisial IG telah dikembalikan ke satuannya, yakni Wing 1 Paskas Harga Maruta TNI Angkatan Udara. Analisis kasus. Penyebab dari kaburnya selebgram
Rahel V-nya dari Wisma Atlet tersebut antara lain yang pertama, kurangnya penjagaan di Wisma Atlet tersebut. Untuk yang kedua, kurang rasa sabar dan puas akan dari diri sendiri. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan akan bahayanya penyakit ini. Dan yang terakhir, adanya oknum di Wisma Atlet yang sedang melakukan perencanaan sesuatu tentang keterkaitan kaburnya selebgram yang bernama Rahel V-nya ini. Nah, untuk solusinya, yang pertama, harus dihukum baik pelaku ataupun oknum-oknumnya. Nah, untuk yang terakhir ini, harus diberikan peringatan baik secara tertulis maupun lisan. Oke, next. Menurut kami, pembahasan dari kasus ini adalah jika saya sebagai kepala penjagaan Wisma Atlet, saya akan menghukum dan memberikan saksi yang sebesar-besar ataupun memecat anggota yang mengizinkan orang karantina lari dari tempatnya dan memperketat penjagaan. Jika saya sebagai Menteri Kesehatan, saya akan memberikan saksi kepada pelaku yang sudah melanggar aturan etik kesehatan. Next. Untuk referensi, kami cari di internet dan untuk link video kasusnya itu kami mencari di YouTube, di mana kasus tersebut yaitu kaburnya Rahel V-nya saat dikarantina COVID-19 di Wisma Atlet. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya dari presentasi kelompok kami ini, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Damar dan teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.